Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila yaumil qiyamah. Maaf, ini rahmat Allah. Tidak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita telah sampai di malam ke-21 bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya Allah, mengingat malam ke-21 berarti kita sudah masuk ke 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di mana di 10 malam terakhir ini di antara malamnya itu ada namanya malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Nah, ini kita dianjurkan untuk mencari di antara 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Nah, terus apa saja yang kita lakukan untuk mengisi di 10 malam terakhir ini? Nah, itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Pokoknya kita bisa tadarusan, bisa tadi dengan sholat-sholat malam lainnya setelah sholat tarawih, atau juga bisa lanjut dengan membaca hadis-hadis Nabi. Kalau baca Al-Quran itu kalau di malam-malam biasa baca satu huruf itu setelah dapat pahala itu 10. Itu kalau di malam Ramadan itu bisa berkali-kali lipat ya. Apalagi kalau di malam 10 malam terakhir. Ya, itu kalau di malam Lailatul Qadar itu tidak lagi kelipatannya ya. Nah, terus kita juga harus makin semangat puasanya di malam 10 hari terakhir kita ini. Besok ya berarti maksudnya ya. Nah, untuk Bapak Ibu tahu ini, saya ingin mengucapkan intermezzo aja ya, untuk mengingatkan kembali agar kita semangat berpuasa ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu innallaha bima ta'maluna basir. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini kita bisa dapatkan, yaitu kedudukan antara zakat dan puasa itu tidak bisa dipisahkan. Kalau perintah puasa itu ada di ayat yang lain ya, terus kedua perintah ini, zakat dan puasa ini bisa ditemukan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 dan 110. Terus kenapa bulan Ramadan ini ada zakatnya? Apa bedanya dengan sedekah sedekah? Sedekah itu sifatnya sukarela, Bapak Ibu. Nah, sedangkan zakat ini sifatnya wajib. Untuk yang mampu, yang katanya mumpuni, itu wajib Bapak Ibu sekalian untuk mengeluarkan zakat. Nah, kalau tidak mengeluarkan itu jatuhnya bermaksiat kepada Allah, dapat hukuman, dapat dosa besar, bahkan siksanya itu di neraka nanti kalau tidak orang tidak mampu itu tidak mengeluarkan zakatnya, itu ditempelkan ular beracun di tubuhnya lalu disetrika di tubuhnya. Itu kita bersoalnya sakitnya dikit ular beracun yang sakit apalagi ditempel bisa aja gitu sampai disetrika. Terus makna zakatnya ini apa? Makna zakat ini
bentuk syukur atas nikmat Allah, mensucikan jiwa kita dan mensucikan harta kita. Karena kita setiap hari ini kita tidak tahu harta yang kita dapatkan ini apakah dari yang baik-baik atau berselip dari yang buruk-buruk. Ini tujuan zakat itu ada di sini. Terus untuk zakat itu seperti kita tahu itu biasa liter untuk beras atau beras kilo ya. Nah ini kalau zaman dulu nggak ada beras, adanya roti atau buah atau gandum ya. Nah, kalau di sini kita menyesuaikan dengan apa makanan pokok kita gitu. Jadi kalau di Australia atau di sana masih ada yang menggunakan gandum, masih ada yang menggunakan ya roti dan gandum ya. Atau makanan pokok lainnya yang ada di negara tersebut. Kalau negara tersebut ada yang makannya sehari-hari singkong, ya makannya singkong. Terus kalau zakat ini kan juga termasuk bagian dari rukun iman, rukun Islam. Kalau tidak zakat ini banyak sekali bagi orang tidak mampu ya. Terus puasa ini kenapa harus disajikan? Ya karena kebetulan saat ini bulan Ramadan dan Ramadan itu yang diwajibkan bagi umat muslim untuk berpuasa. Hukum orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ini sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Kalau sengaja, kalau orang ini mampu, dalam hal ini orangnya sehat secara jasmani, sehat secara rohani, dan sehat secara pikiran juga. Ini sengaja tidak berpuasa, itu Nabi Muhammad SAW pernah ditampilkan, diizinkan ditampilkan siksanya orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Itu orang tersebut digantung berbalik, jadi kakinya itu digantung, kepalanya di bawah. Setelah itu mulutnya sobek hingga di bawah, terlihat darah bercucuran. Itu kalau kita bayangin itu udah ngeri kalau misalnya. Jangan sampai kita sebagai orang muslim kita tidak berpuasa di bulan Ramadan apalagi yang boleh mampu. Nah kalau untuk asal yang tidak mampu itu membayar fidyah. Nah orang yang tidak mampu ini diantaranya itu seperti orang yang berpergian, terus orang yang sakit, orang tua yang mampu berpuasa, nah itu boleh mengganti puasanya dengan membayar fidyah atau mengkodok puasanya di bulan Ramadan. Jadi kita Bapak Ibu sekalian menjelang akhir puasa kita di tahun ini, kita bisa lagi ibadah kita berhenti lagi. Ada misalnya kurangnya yang belum hatam, ada misalnya yang kali lagi. Kalau sudah hatam mau ditambahkan lagi hatamannya, ya kita tambahkan lagi. Di sekian untuk tutup setelah dihafalkan